Indonesia sedang menyaksikan drama yang jauh lebih panas daripada sekadar pergantian presiden. Kita sedang menyaksikan pertarungan hidup mati antara Prabowo dan jaringan yang disebut Geng Solo, sebuah lingkaran kekuasaan yang sudah bercokol selama 1 dekade, menguasai birokrasi, proyek, dan bahkan opini publik. Mari bicara terang-terangan. Prabowo bukan melawan oposisi, ia melawan bayang-bayang dalam istana sendiri. Bayangan yang selama ini berakar lewat patronase, proyek negara, dan loyalis yang ditanam di setiap lini, lihat langkah-langkahnya. Perpres 66/2025 tentang pengawalan jaksa, bukan sekadar regulasi teknis, tapi pesan politik. Prabowo ingin memastikan bahwa arena hukum tidak lagi bisa dipakai seenaknya oleh kelompok manapun. Apakah ini reformasi atau kontrol ketat? Silakan tafsir sendiri. Gelontoran proyek energi dan infrastruktur, swasembada energi jadi jargon, tapi di balik itu ada strategi nyata, mengalihkan arus uang dan patronase dari jaringan lama ke loyalis baru. Reshuffle kabinet, jangan tertipu oleh drama di televisi. Reshuffle bukan sekadar ganti wajah, ini adalah operasi bedah, mencabut kaki-kaki jaringan lama dari mesin birokrasi. Inilah Harry Channel mengungkap fakta di balik berita. Ikuti terus channel ini agar hidupmu terus berkembang. Manuver politik dan pencitraan publik, isu dinasti, nepotisme, dan oligarki bukan kebetulan ramai di media. Itu adalah amunisi untuk melemahkan legitimasi keluarga politik yang sudah terlalu lama merasa negara ini milik pribadi. Namun, pertanyaan besar menggantung, apakah ini pembersihan atau hanya rotasi oligarki? Apakah Prabowo benar-benar ingin merobohkan tembok dinasti politik atau sekadar mengganti wajah-wajah lama dengan wajah baru yang lebih loyal padanya? Risikonya besar. Jika ia gagal, Prabowo akan dicatat sejarah hanya sebagai presiden boneka lain yang tenggelam dalam lumpur oligarki. Tapi jika ia berhasil, ia bisa dikenang sebagai presiden yang berani memutus rantai dinasti Solo yang mencekik republik. Rakyat harus jeli. Jangan tepuk tangan terlalu cepat. Jangan juga sinis berlebihan. Tugas publik adalah menagih transparansi. Apakah proyek benar-benar bersih? Apakah hukum benar-benar adil? Apakah birokrasi benar-benar melayani rakyat? Atau hanya melayani jaringan baru? Karena jika tidak, apa yang disebut perang melawan geng Solo hanyalah sandiwara elitis, rotasi kursi, rotasi rente, tapi rakyat tetap jadi penonton di tribun. Kesimpulan tajam, Indonesia sedang ada di persimpangan. Apakah kita menuju negara yang membebaskan diri dari cengkeraman dinasti atau hanya berganti tuan? Jawabannya ada pada nyali Prabowo, tapi juga ada pada ketajaman rakyat untuk tidak membiarkan sandiwara ini berlalu tanpa kritik. Pertarungan antara Prabowo dan geng Solo bukan sekadar konflik politik, melainkan ujian arah bangsa. Apakah kita benar-benar bergerak menuju pembongkaran dinasti dan oligarki, atau hanya menyaksikan rotasi kekuasaan dengan wajah baru? Prabowo punya peluang besar untuk meninggalkan warisan sebagai presiden yang berani memutus rantai patronase, tetapi risikonya juga jelas. Jika langkahnya hanya kosmetik, ia akan tercatat sebagai bagian dari sandiwara lama. Di titik ini, rakyat harus menjadi pengawas paling tajam. Karena tanpa tekanan publik, perubahan bisa dengan mudah berubah menjadi sekadar pergantian pemain, sementara panggung oligarki tetap sama.